Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu Rogate 10 Mei 2026 hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat 14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14, saya akan baca bagi kita semua demikian. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh membuka khotbah ini, saya bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara masih yakin dengan yang namanya kekuatan doa? Kira-kira di zaman yang sekarang ini, kekuatan mana yang lebih kuat? Kekuatan doa kah atau kekuatan AI kah? Yang mana Bapak, Ibu, dan saudara? Masa iya? Yang mana lebih kuat sekarang? Berbicara tentang berdoa, pertanyaannya gini, apakah Anda masih berdoa? Ya? Saudara masih berdoa semua? Meski belum dijawab sama Tuhan tetap berdoa? Apakah itu tidak sia-sia? Yang kedua, apakah sudah ada banyak orang yang lupa dengan berdoa? Ada? Iya. Saya kira hampir rata-rata kita yang di sini, setiap kali mau tidur itu yang terus di tangan adalah apa? Dan setelah bangun tidur yang pertama dipegang adalah apa? Benda yang sama. Ditutup dengan handphone dan dibuka dengan, dulu beda mah ceritanya. Ditutup dengan doa malamnya dan pagi dibuka dengan doa. Nah, oleh karena itu, apakah saudara berdoa saat kondisi sedang darurat? Kalau kita hanya berdoa dalam kondisi darurat, saya mau katakan berarti doa adalah ban serap. Saudara, doa itu bukan ban serap, tapi doa adalah kemudi. Kalau ban serap itu hanya diperlukan di kondisi dan situasi tertentu. Tapi kalau kemudi, berarti doa selalu dikerjakan kemanapun arah langkah kita akan melangkah. Kalau boleh saya tanya Bapak, Ibu, dan saudara, apakah doa kita ban serap atau kemudi? Ban serap atau kemudi? Teorinya sih kemudi, tapi prakteknya ban serap. Karena ada orang yang membuat doa itu hanya sebagai cadangan dan alternatif. Jadi kalau tidak ini, ya berdoalah jalan terakhir, kira-kira gitu. Kalau kira-kira ini yang tidak dapat, berarti doalah cara terakhir. Enggak, doa bukan cara terakhir, dan doa bukan jalan terakhir, tapi doa adalah jalan utama dan pertama. Jadi ada banyak salah orang kalau menjadikan doa sebagai jalan terakhir. Kita salah mengerti dan persepsi kalau doa menjadi
Jalan yang terakhir, paling terakhir. Tapi saya mau katakan, doalah yang harusnya menjadi jalan yang utama dan pertama. Itu makanya Martin Luther katakan, doa itu adalah napas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, itu berarti kita tidak sedang bernafas. Saudara, dibutuhkan berapa detik orang bertahan hidup atau berapa menit tanpa bernapas? Kira-kira hanya berapa menit bisa bertahan? Dengan tidak bernapas. Kalau dengan tidak makan masih bisa tahan beberapa hari. Kalau tidak bisa minum masih bisa tahan beberapa hari. Tapi bagaimana dengan kalau tidak bernapas? Berapa lama Bapak Ibu dan Saudara? Bisa 2 jam? Mana ada 2 jam? Nah, itu sebabnya kita katakan tadi, kalau dikatakan bahwa doa itu adalah napas hidup orang percaya, berarti doa bukan ban serap, doa bukan alternatif, dan doa bukan juga alat darurat rohani, tapi doa adalah jalan pertama dan utama. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa Paulus berdoa dalam firman di Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 ini? Mari kita lihat. Kenapa Paulus berdoa? Dalam firman ini dikatakan tadi, Paulus itu tidak berhenti bersyukur dan tidak berhenti berdoa. Untuk siapa? Jemaat di Kolose. Sebenarnya kondisi fisik dari Paulus itu sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Kalau dalam firman ini mau kita lihat, Paulus dia sedang terpenjara, terbelenggu. Tetapi buktinya kenapa surat Kolose ini mengatakan ini ditulis dari penjara, kita lihat 3 bukti yang menunjukkan. Nanti kalau saudara baca Kolose 1 ayat 24 dikatakan dia begini, aku mengalami penderitaan dalam penjara. Jadi tegas. Ketika dia menulis surat ini, Paulus itu dalam penjara. Yang kedua, Kolose 4 ayat 10. Dia katakan begini, temanku sepenjara. Gak mungkin dikatakan temanku sepenjara kalau dia tidak dalam penjara. Yang ketiga, pertegas Kolose 4 ayat 18 dikatakan begini, ingatlah belengguku. Berarti dia sedang dibelenggu, berarti dia sedang ditahan, dan berarti dia sedang dalam satu ikatan yang tidak bisa dia bebaskan sendiri. Jadi dengan demikian pertanyaannya begini, bagaimana mungkin seorang yang terpenjara itu tetap berdoa? Tak henti-henti loh. Kalau cuma sekali berdoa masih. Tapi dikatakan tadi dalam ayat 9 itu, aku tidak henti-hentinya berdoa dan bersyukur. Di penjara bersyukur, bayangkan. Terima kasih Tuhan, di penjara. Menyala kurasa Tuhan. Mudah-mudahan tak dibebaskan. Itukah yang dimaksud oleh Paulus? Lihat Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi dia mampu menghadapi, bahkan dia masih bersukacita dan berdoa dalam pergumulan yang berat itu. Kita mau lihat kondisinya begini. Kita lanjut di sini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penjara yang dimaksud ketika itu adalah bukan penjara yang seperti sekarang. Penjara sekarang ada kelas PPIP. Sudah penjara tapi masih ada kelas very important people. Sepenting apakah ini gitu loh. Ada kelas PIP. Ya kalau dia nggak punya uang, si tako manuk misalnya nggak ada decking. Di kelas paling ngeri dan tahanannya sangat lama. Saudara jangan bayangkan kalau penjara yang di mana Paulus dibelenggu itu seperti penjara PIP, no. Yang pertama, kalau ketika itu dibelenggu dan dipenjara adalah gini, tangan dan kakinya dibelenggu, jadi tangan dan kakinya disatukan, diikat dengan rantai. Tangan, kaki, coba bayangin. Tangan dan kaki disatukan, diikat dengan rantai dan ditambah pemberat, yaitu batu. Sudah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di penjara itu bukan seperti penjara yang saya bilang tadi. Sudah ada fasilitas di dalam. Ya lebih terpenjara kita yang di alam bebas ini ketimbang mereka yang berada di kelas PPIP. Lebih terpenjara kita. Fasilitasnya lengkap. AC-nya dingin. Semua makanannya terjamin. Kita yang bebas aja nggak makan kayak gitu ya kan? Masih kayak gini juga nya kita.
Mereka tinggal tidur enak. Yang kedua, penjaranya itu di bawah tanah. Bahkan dari yang saya baca saudara, ada penjara itu yang sampai 100 meter kedalamannya di bawah tanah. Pertanyaannya, masih ada udara enggak di situ? Sekarang sedikit panas saja sudah gimana? Ya karena memang bagian dari, ya kan, panas sekali pun di sini gitu. Kipas dulu aku tidak gitu. Kipas sampingnya itu, ya kan? Yang ketiga, kalaupun harus berdiri, gak mungkin berdiri sempurna, membungkuk, karena sudah ada batu pemberat tadi. Dan yang keempat, kalau posisi tidur dipastikan tidak dalam kondisi baik. Harusnya kan tidurlah posisi kita paling enak dan nyaman, benar? Kenapa kemudian akhir-akhirnya harus tidur? Karena memang tubuh kita ini butuh istirahat. Dan kalau tidurnya pun, kalaupun rumahnya kurang-kurang bagus gitu, dipastikan tempat tidurnya harus nyaman. Karena apa? Disitulah kita apa? Iya. Disitulah kita beristirahat, disitulah kita memperoleh tenaga dan kekuatan yang baru. Tapi lihat saudara, dalam kondisi, lihat fakta yang keempat ini. Kalau sekiranya saudara alami ini, salah satu poin dari 4. Kira-kira masih bisa bersyukur enggak? Makasih Tuhan di bawah tanah. Gak ada udara di sini Tuhan. Menyala kali Tuhan. Boleh lebih dalam lagi Tuhan. Saya dalam cintamu. Atau kalau misalnya berdiri aja tidak bisa. Bayangkan. Dan ternyata di kondisi yang seperti itu, Paulus tak henti-henti berdoa. Dan doanya pun bukan doa yang menghakimi. No. Tuhan matikanlah tentara Romawi ini. Supaya aku segera keluar. Enggak. Kadang enggak tahu ya saudara, apakah pernah saudara berdoa tapi doanya menghakimi. Tuhan, kalau dia enggak jadi sama aku, sama yang lain juga jangan. Biar tahu dia rasanya arti jomblo seumur hidup gitu. Ada. Saudara itu enggak doa namanya itu apa namanya? Iya. Molodang tuau Tuhan, tumagot tu begu. Hah? Begu? Kok begu merhalek gitu loh. Janganlah ya, jangan sampai se-ekstrim itu kemudian. Kalau enggak jadi samamu, itu berarti Tuhan menyelamatkanmu dengan orang yang tidak tepat. Haleluya. Amin. Iyalah. Jadi anggap saja gitu supaya jangan menyimpan akar pahit. Apalagi kalau ketemu lagi kan 8 kilometer. Tuhan, jumpa lagi dengan yang ini katanya. Sudah bikin sakit hati jumpa pula gitu. Dan lihat saudara, dalam kondisi itu Paulus masih bisa berdoa. Saya nggak tahu, sekarang kehidupan kita bebas sebebas-bebasnya. Kita bebas kok melakukan apapun yang kita mau hari ini, benar? Tapi dalam kondisi bebas ini, apakah juga saudara pakai untuk kondisi bebas untuk berdoa? Kalau Paulus yang fisiknya dan tubuhnya sedang dibelenggu dan dipenjara, tapi hatinya bebas untuk berdoa. Karena yang terpenjara hanya fisik, tapi tidak dengan hati dan mulut. Amin. Ada banyak orang sekarang tubuhnya bebas, tapi hatinya tak pernah bebas untuk berdoa. Mulutnya tak pernah bebas untuk berdoa, malah untuk mencibir dipakai untuk mencibir orang lain. Saudara kita yang di alam bebas ini, yang bebas tak terpenjara sekalipun, harusnya kita jauh lebih bebas untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Waktu-waktu kita banyak loh sebenarnya. Tapi apakah harusnya, sekarang saya mau bilang gini, kadang-kadang aku malu dengan Paulus ini gitu. Dia yang di penjara berdoa dan bersyukur. Aku yang di alam bebas kadang lupa berdoa dan kadang lupa bersyukur. Kalau bukan karena tanggal 25, 26, tanggal 1, syukurku jarang gitu loh. Tapi kalau baru masuk ke rekening, oh Tuhan, inilah yang dinamanya dengan berkat melimpah. Haleluya. Itukah syukur yang dimaksud? Lihat, dalam kondisi di penjara, Paulus menyelesaikan suratnya 4 pasal. Bayangin saudara. Tadi tangan dan kakinya dibelenggu, diikat dengan rantai, tapi malah bisa menulis seluas itu surat kepada jemaat Kolose. Pertanyaanku gini, Tuhan, aku yang bebas dan tanganku bebas menulis ini, malah bukan bebas untuk membuat karya positif, malah tanganku kadang membuat sakit hati orang dan membuat hati orang tersinggung lewat status-statusku dan WA-WA aku. Siapa saudara?
Paulus tangannya diikat, disatukan dengan kakinya, tambah rantai, masih bisa nulis saudara. Kita gimana yang di alam bebas? Yang tangannya bebas, mohon jangan bebas untuk menyakiti hati orang lain dengan status-status SW-mu, SG-mu dan SS yang lainnya. Tapi lebih bebaslah untuk menunjukkan karya positif dalam kehidupanmu. Amin. 4 pasal nggak tanggung-tanggung loh kawan-kawan. Saya mau bilang gini, kalau Paulus hanya sekedar apa, ogah-ogahan, mungkin cuma 1 pasal atau mungkin cuma 1 kalimat. Mungkin Paulus hanya bilang begini, lo kenal Veronica kok, Veronica also. Kalau Paulus tidak serius, iya, kalau Paulus sedang tidak serius. Tapi kalau sampai 4 pasal, itu menunjukkan keseriusan. Dan lihat bahasanya teman-teman. Bahasa nanti saya minta di rumah baca pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 sampai ayat terakhir. Gak tanggung-tanggung loh bahasa Paulus. Harusnya kan di kondisi seperti itu, yang keluar dari tulisan Paulus itu tulisan melo. Caper, cari. Kau tahu nggak perasaan aku? Nggak tahu. Nggak peka. Gitu. Harusnya gitu tulisan Paulus. Iya. Kau tahu nggak arti terpenjara? Harusnya gitu-gitu tulisan Paulus. Tapi no, tak semelo itu. Bahkan dia tegas. Aku bersyukur dan tak henti-hentinya berdoa. Tegas loh saudara. Aku yang kadang-kadang diberikan banyak waktu juga, waktu berdoa aku lebih sedikit daripada waktu scroll TikTokku gitu. Benar gak sih? Atau cuma aku saja? Atau ikut kalian? Ya, 4 pasal gak tanggung-tanggung. Next kita lanjut di sini. Yang mana itu yang dimaksud oleh Paulus itu? Lihat saudara-saudara, kita lanjut. Ada keanehan dari yang ditulis oleh Paulus itu ada 3 keanehan yang paling bisa saya tunjukkan. Nanti masih banyak juga yang lain. Lihat, kalau baca nanti saudara di ayat 3, pasal 1 ayat 3. Masa Paulus bilang gini saudara, pasal 1 ayat 3 dalam buku yang di Kolose itu gini. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Lihat dulu. Sudah tubuh di penjara, dia bilang begini, kami bersyukur ketika kami mengingat engkau. Saya mau tanya gini, hati Paulus ini terbuat dari mana sih? Kaleng-kaleng kah? Atau apakah kemudian? Sekuat dan seteguh itu kan? Kawan, kita yang disakiti aja hanya disinggung lewat status SW. Sengaja kita singgung balik. Dan sengaja meng-hide orang lain. Karena yang dituju ini yang perlu gitu loh. Benar gak sih? Iya, kadang bagi sebagian orang mungkin. Tapi dia bilang, aku bersyukur setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bersyukur, berdoa dalam kondisi sulit ini gak gampang teman-teman. Saya bilang gak gampang. Dalam kondisi menderita. Yang kedua keanehannya adalah dan dikuatkan oleh segala kekuatan. Bayangkan, dalam kondisi terpenjara, Paulus bilang begini, dan semoga engkau dikuatkan. Gak salah tah? Harusnya bukan jemaat Kolose yang bilang ke Paulus, lus. Ecek-eceknya sudah kompak lah ini kan. Yang kuat lah kau ya bro. Ya kalau kami apalah yang kami bikin ya. Harusnya kan datangnya penghiburan dari mana? Dari jemaat Kolose. Saya mau bilang tadi, saya juga di sore saya bilang begini, yang terluka yang menyembuhkan. Ini poin paling enak loh sebenarnya. Kalau saudara pernah terluka dan saudara bisa menyembuhkan orang lain, saudara hebat. Karena yang paling bisa menyembuhkan yang luka adalah yang pernah terluka. Sini abang obati hati adek. Sesakit itu kah? Kan gitu ya anak-anak muda ini. Kenapa? Abang juga sudah pernah mengalami hal serupa. Dan kayaknya kita cocok dalam hal ini. Mulai. Bagi WA adek. Dari situnya kita. Ya kan? Karena memang benar, yang terluka yang tepat menyembuhkan. Aku juga udah pernah sesakit ini, bayangin. Tapi aku bangkit. Anggo beda. Ya kan? Aku juga sudah pernah.
Kayaknya yang paling tepat mendampingimu dalam kondisi sulit begini tidak lain dan tidak bukan aku. Marpuisi mahodisi. Itulah, lihat saudara. Dan Paulus yang bilang ke Kolose, semoga engkau dikuatkan. Harus terbalik sebenarnya. Orang Kolose yang bilang ke Paulus, Paulus kuat ya Lus ya. God bless you Paulus. Pasti Tuhan memberkatimu dengan tujuan dan maksud baik ini. Tapi malah terbalik, Paulus yang menguatkan mereka. Yang ketiga, ayat 4 dan 7. Aku bersyukur dan berdoa karena jemaat Kolose itu luar biasa. Iman mereka kepada Yesus dan kasih mereka kepada orang-orang kudus. Artinya orang-orang percaya. Lihat, berdoa bersyukur Paulus itu. Karena apa? Dia mendengar kalau jemaat di Kolose itu bertumbuh imannya. Bukankah sesuatu kesenangan saudara-saudara kalau kita mendengar orang lain itu lebih bagus, bertumbuh seperti itu? Saya nggak tahu di zaman yang sekarang itu, yang sekarang ini ya. Saudara, banyak manfaat kalau kita mengucap syukur. Atau saudara bolehkah bersyukur untuk apa yang telah diterima orang lain? Saudara pernah bersyukur untuk apa yang diterima orang lain? Saudara punya teman. Teman ini punya pacar. Saudara bersyukur nggak dengan itu? Mau lihat tema Tuhan ada kalekna gitu. Bisa nggak kira-kira? Mensyukuri apa yang dimiliki orang lain. Ini luar biasa yang Paulus bikin. Pernah nggak saudara? Kalau aku sih enggak lah ya. Tuhan, samakan status kami. Sebenarnya ngirinya ini Tuhan gitu kan. Bisa enggak saudara? Iya. Untuk bersyukur atas apa yang telah diterima orang lain itu enggak gampang. Sekarang di zaman di media sosial ini kan lebih mencari keburukan orang lain ketimbang mensyukuri kebaikan yang dipunya orang lain. Kalau misalnya orang lain bikin konten, kita nggak bisa, nggak bagus pun. Lihat giginya itu, nongol kali ke atas. Hei, dia sudah berkarya, kau masih ngoceh, gitu kan? Dia sudah berkarya loh, walaupun giginya ke atas. Emang kenapa? Itu nilai jualnya. Itu yang bikin kosnya naik. Iya kan? Lalu kenapa kita harus mengambil keburukan orang lain? Lihat, tidak gampang loh untuk memberitakan kebaikan yang diterima oleh orang lain. Saya bilang, dan Paulus bisa dengan itu. Hari ini itu juga yang sebagian PR saya yang saya pelajari. Mensyukuri apa yang dimiliki orang lain. Setingkatku sebenarnya sudah pada anaknya sudah kelas 6. Kelas 6, aduh si tua itu ke aku ya Tuhan. Ya kan? Ya, tapi aku bersyukur, makasih Tuhan udah kelas 6 anaknya. Kira-kira tulus enggak itu ya? Makasih Tuhan ada istrinya. Harusnya gitu orang-orang percaya saya pikir. Amin. Nah, itu 3 keanehan. Tapi masih bisa tetap bersyukur dan berdoa. Saudara, bisakah dalam kondisi yang seperti itu kita tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan, meski dalam kondisi yang rumit dan sulit seperti yang dialami oleh Paulus ini? Dan itu sangat tegas dia katakan. Yang luar biasa. Next, kita lanjut di sini Bapak Ibu Saudara. Paulus itu hidup dalam iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Dan yang luar biasa yang dikatakan oleh Paulus adalah, next, kita lanjut sini. Kalau ada orang yang senang dan bahagia di luar sana, walaupun saya susah di sini, saya senang untuk kalian yang senang di situ. Kalimat atas yang tanda petik. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku. Kira-kira siapa yang pernah bilang seperti itu sama kalian, Bapak Ibu dan Saudara? Siapa yang paling pernah bilang kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku? Siapa? Siapa? Orang tua. Selain orang tua, orang muda. Selain orang tua siapa? Yang mengejutkan saya tadi di jam 4, selain orang tua siapa yang pernah bilang pacarin nak? Kelas 10 SMP, nganiku nganing turu nau sasitong na nang peso saya jami tahun. Kau kok lantam kali kau nganing niku. Kau hargai senior sigi gitu loh. Penting dibuatnya begitu kan? Selain daripada orang tuamu siapa nih? Hubungan atau kelas 10 SMP doon. Pacarin nih mana? Enggak terlalu dini tahnik ku teh. Yang paling sering bilang seperti ini adalah orang tua. Yang anak kos, yang sama-sama anak kos kita. Saya juga kos di sini. Saya mau bilang begini. Kadang-kadang kita nggak tahu makan apa bapak dan mama di kampung. Tapi demi kebahagiaan kita, mereka selalu kirim dan transfer tepat pada waktu kebutuhanmu per setiap bulannya.
Gak apa-apa dia gak makan enak. Yang penting anaknya bisa ngikut di medan. Nikmat mana lagi yang mau kita dustai? Kita telepon, mak sehat? Sehat baru, udah makan? Udah. Padahal belum makan itu dari pagi-pagi sampai siang. Kau di mana? Nongkrong mak, nong tuh hasil gajang dilon dorongnya mak kan. Nongkrong do peon. Hari badang manga mulai pagi 1 siang gitu kan? Iya. Nongkrong sama siapa kau? Udah berapa jam? Dari hari Jumat kemarin lah, sekarang udah hari Senin. Apa enggak stres mamanya kayak gitu? Ya kan? Dari hari Jumat, mak. Oh menyala nak, lanjut ya gitu. Bayangkan, demi kebahagiaan kita, ada orang lain yang rela menderita loh. Lihat seberapa bohong mama kita. Dulu kita bilang, mama udah makan? Udah, walau belum makan. Baru kita minum susu. Mama enggak mau cucuku ini. Cucuku. Oh enggak, mama enggak bisa minum susu kayak begitu. Kebohongan mama. Terus kita makan enak dikasih, makan ikan. Makanlah nak biar banyak gizimu. Mama enggak mau. Enggak suka mama ikan. Mama lebih suka garam. HP dung sisa di piriktai di dapur, dia langi mana dong? Duri-durinya jadi rok-rok. Sampai sonon, Tuhan, gitu. Iya, sangkin bohongnya dia. Demi apa? Demi bahagianya kita. Saat kecil kita, seberapa sering dia bohong gitu loh, gini kan. Kita nangis, kita digendong, lalu nangis. Saya nggak tahu kekuatan apa yang ada di ibu-ibu yang melahirkan dan punya anak baru anak-anak kecil ya. Bisa 3 hari nggak tidur-tidur, hanya tidur 1 jam per 1 malam, tetap kuat loh. Demi kebahagiaan siapa? Dingin-dinginikannya kita nggak lelah dari pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Bobo adik, bobo lah sayang. Tunggu mama pulang dari pekan, membawa kue. Masih 1 zaman kita. Oh thank you Tuhan. Mau lihat 1 zaman masih kita rupanya. Iya itulah. Demi apa? Demi bahagianya kita. Demi bahagianya kita. Dan Paulus melakukan hal serupa. Dia bilang, asal bahagia kalian di sana, biar tubuh dan ragaku yang terpenjara. Itu untuk notis bagi jemaat Kolose. Ada mungkin banyak orang yang berjuang bagimu di belakang layar sana. Demi ketawamu dan berhasilmu hari ini. Mohon hargai jerih payah dan jerih juang mereka di sana. Amin. Iyalah, boleh ya teman-teman? Harus. Karena Paulus lakukan itu walau susah menderita di penjara. Namun kabar baik membuat Paulus itu bersukacita. Ya, Paulus itu bersukacita. Dan lihat di sini, energi kabar baik itulah dan alasannya Paulus bersukacita di tengah kondisi sulit. Saudara lihat, energi kabar baik yang diserap oleh Paulus. Itu yang membuat dia bersukacita. Saya nggak tahu seberapa besar energi sukacita ini nanti saudara akan bawa pulang. Langsung sampai rumah telepon mama, sehatnya mama, sehat. Nggak yakin aku video call kita. Lihatlah, sehat mama kan. Udah makan mama? Udah. Coba mama, kau lihat. Tanda kutip, energi kabar baik itu membuat kita bersukacita. Amin. Maka sepulang dari sini, energi itu yang akan kita bawa pulang. Tekun dalam doamu. Saya yakin sampai sekarang masih lebih kuat kekuatan doa. Itu makanya kenapa sering kita minta kepada teman kita, tolong doakan aku ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa doa itu punya power dan kekuatan. Kalau doa itu tidak punya kekuatan, saya yang pertama hari ini bilang, mulai saat ini saya akan stop berdoa. Kalau saya tidak merasa lagi kekuatan dan power dari sebuah doa itu. Saya yang pertama. Siapa yang kedua? Siapa yang kedua? Kamu gak mau sama abang? Ya, jelas ya. Tapi sampai saat ini kita yakini bahwa doa itu punya kekuatan. The power of oh lo, the power of love. The power of love. Nenek. Nah, jadi ketika itu terjadi, lihat saudara, kedahsyatan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Biar saya susah di sini,
Tapi kabar baik itu tetap bersuka cita dan terberita sampai di luar sana. Biar fisikku yang dikurung di sini, biar fisikku yang dikungkung di sini, tapi firman itu harus sampai ke, kita lihat bukti-buktinya. Next, kita lanjut ayat 9 itu, lihat. Apa doa Paulus kepada jemaat di Kolose? Ya, sejak kami mendengarnya kami tidak berhenti berdoa, ini tadi. Kami tidak berhenti berdoa. Saudara lihat, bentuk yang dipakai adalah present continuous tense. Jadi berdoa itu bukan bentuk past tense. Kalau bentuknya past tense berarti sudah kemarin. Tapi doa itu di bahasa aslinya saya lihat bentuknya adalah present continuous tense. Karena berdoa itu tidak boleh hanya terjadi sekali, tapi berdoa itu adalah hal yang dilakukan secara terus menerus. Kalaupun hari ini belum dijawab, berdoalah tetap. Amin. Iya, dan topik minggu kita bilang gitu, tetap berdoa. Kalaupun belum kulihat, iya. Karena kita nggak tahu doa yang mana yang duluan Tuhan jawab dari doa-doa kita itu. Amin. Iya, boleh yang terbelakangan dijawab duluan. Misalnya doaku, Tuhan rokap, apalagi kesuksesan ini, boleh loh yang dari belakangan itu dijawab duluan. Maka doakan aja gitu. Kalau Tuhan jawab yang ini duluan, ya kalau Tuhan jawab sekaligus, puji Tuhan. Sekali datang rokap, langsung datang lagi, langsung anaknya 2, kan berkah juga itu ya. Ya kan? Tuhan, iyalah, misalnya gini, Tuhan kawan-kawanku sudah 5 Tuhan, aku belum lagi. Oh lo ina Tuhan ya, paima. Itu rilean yang sudah komplit dengan anaknya. Loh, ngapain lagi repot coba? Ya enggak sih? Ido, tahu dong nih. Iya kan? Ya itu yang kau keluhkan selama ini, kata Tuhan. Ya aku kasih komplit. Paket komplit, satu packaging gitu loh. Ada mamaknya, ada. Nah, menyala. Iya kan? Si Veronica do guardi. Apalagi kalau sudah naik Veronica dia kan, apa enggak enak itu? Ya. Pokoknya menyalalah para kicau mania hari ini. Ya. Sekali mendayung ada teh gora. Sampan 2-3 pulau. Iya. 1 yang ditembak, 3 yang dapat gitu. Dapat mamaknya, dapat anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Apa kurang apa lagi coba? Tapi don't try this at home. Yang berikut nih, next kita lanjut di sini. Jadi berdoa itu present continuous tense ya kawan-kawan, bukan bentuknya past atau bukan bentuknya future, tapi present continuous tense. Sudah? Kayak bisa lah kita itu ya kan? Paling enggak kalau yang lain enggak diingat, ya minimal present continuous tense. Melodang di bawah tapi non. Ida. Ada present continuous tense. Setabi maida. Mari ada 2 teh. Dangat teh. Nabo ado nagaring do. Lanjut main tatu son nang pagajakku. Ayat 9. Bahkan dalam doanya Paulus bilang kayak gini, hikmat dan pengertian supaya engkau tahu kehendak Tuhan. Indah Paulus, aku mendoakan engkau supaya kau punya hikmat dan punya pengertian supaya tahu kehendak Tuhan. Yang enak itu kawan-kawan, kalau kita didoakan berhikmat dan punya pengertian. Mulai dong atas sono. Kudoakan lu kau tadi malam. Hah? Siapa suruh kau doakan aku? Si dolongon kayak gitu kan. Kan enak kalau kita tahu, doakan lu, makasih ya, makan yuk gitu. Enak itu. Enggak, itu makanya dikatakan, aku mendoakan engkau supaya punya hikmat dan pengertian. Enak loh kalau kawan-kawan kita mendoakan kita punya hikmat dan pengertian. Kadang mungkin, Tuhan, nelebukon, baik teba oto. Ya Tuhan ya. Gak mungkin. Tapi kalau didoakan punya hikmat dan pengertian, berarti kita makin apa? Yang ayat 10, hidupmu layak dan berkenan kepadanya. Paulus mendoakan jemaat Kolose, Tuhan berkati mereka supaya hidupnya layak dan berkenan kepadamu. Enak kan? Dan yang ketiga, dikuatkan dalam segala kekuatan. Yang enak itu kawan, kita tahu didoakan orang supaya kita kuat. Kau kuat ya, aku tahu mamamu sakit, tapi kuatlah kau. Sebenarnya kalau dalam kondisi sakit mama atau bapak, pikiran kita ini kan langsung entah kemana-mana gitu, negatif kali. Tuhan kalau enggak kayak mana aku nanti gitu. Masa aku anak janda Tuhan, anak duda. Langsung negatif. Lalu kita bilang ke kawan kita, doakan aku ya, mamaku sakit.
Kawan kita bikin respon positif, yang kuat kau ya. Tapi kalau kawan kita bilang, tauton, jandaho, Tuhan. Ya kan? Kalau seperti itu apa? Yang enak itu kita tahu, kita didoakan, dan kita diminta supaya kuat atas persoalan itu. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita. Bahkan dikatakan di sini, aku mendoakan engkau dan menyebut namamu. Tidak ada suatu hal yang membahagiakan kalau kita tahu nama kita didoakan. Itu paling membahagiakan kawan-kawan. Tuhan berkati emang pendeta Limbong. Enak itu. Saya hanya bilang begini, mulai hati. Thank you. Kalau saudara disebut teman-teman kita dalam doa-doanya, disebut mama, Tuhan buruki Tuhan. Nggak dulu Tuhan umur nih. Tolong Tuhan. Asyir roham Tuhan. Sotung jan dari suara ngamat tanah sogot. Tuhan tolonglah Tuhan. Disebut namanya. Itu kan enak, saudara. Itu makanya dalam sebuah doa yang gini, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku di. Kalau kau nelpon nanti, iya mama doakannya kau tadi malam, itu paling membahagiakan dan tak bisa dibayar dengan apapun. Kita yang gak punya mama ini hanya bisa kayak gini. Terus siapa yang mendoakan kami ya gitu. Enak loh saudara masih masuk dalam daftar doa. Amin. Iya. Tuhan buruku itu udah semester 4 dia. Semoga sampai semester 5 nanti dan 6. Jangan langsung rokap yang kau tunjukkan. Biar selesai kuliahnya dulu. Amin. Kan enak. Enak loh kalau nama kita. Itu makanya di lagu-lagu Batak itu kan banyak sekali nyanyian-nyanyian yang digubah dengan tangiang ni dai nangi gitu kan. Dan didok tangiang ni amuki harwa jarang do bapak ni halak Batak martangiang kan. Sehingga semua nyanyian itu hanya lagu siapa? Itu kan. Mauliate mainang gitu kan. Semua tentang inang-inang. Mungkin bapak hanya support di belakang. Martangia koe, mak taronggal. Sutuk sujadi anak tai. Iya kan. Jadi istrinya dijujui, dia tidak berdoa. Saudara, apa yang mau disampaikan lewat firman ini? Sekali lagi saya catat 3 hal. Yang pertama, milikilah mentalitas seperti yang dimiliki oleh Paulus. Saya nggak tahu sepulang dari sini besok 1 bulan 1 tahun ke depan kita akan menghadapi apa. Tapi saya pastikan saudara, milikilah mentalitas Paulus. Yang walau dalam bergumul sekalipun, dalam duka sekalipun, dia masih mampu bersyukur dan berdoa. Bisa nggak kita masuk ke dalam 2 jiwa ini, bersyukur dan berdoa? Bisa saudara? Harusnya pulang hari ini dengan bersyukur dan berdoa. Saya sudah pernah tegaskan 3 jenis mentalitas. Mentalitas telur, ubi dan biji kopi. Katanya kalau ubi itu, telur itu gampang kalau dipegang aja rapuh. Kalau ada masalah langsung pecah. Kalau kayak ubi itu keras duluan kan, dimasukkan ke masalah, ke yang panas langsung lembek. Dan biji kopi dimasukkan ke air panas pun malah airnya yang berubah menjadi wangi. Tinggal tambah gula sudah menjadi. Mentalitas Paulus seperti yang begitu. Bukan persoalan yang membuat dia jatuh, tapi malah persoalan itu bisa membuat orang lain menjadi harum menikmati pelayanannya. Amin. Kalau masalah hari ini ada, tanya temanmu, harum gak aku? Bau. Maksudnya cara Anda menyelesaikannya itu elegan gak? Terpuji gak? Wangi gak? Atau manikot gitu? Ada loh yang di playover itu. Ya, itu gak solusi kawan-kawan, gak. Nah, yang berikut, milikilah mental seperti Paulus. Mentalitas biji kopi tadi, miliki mentalitas seperti Paulus. Engkau bersyukur, engkau bahagia, tidak pernah ditentukan dari situasi sekitar di luar daripada dirimu. Engkau berdoa dan bersyukur tidak ditentukan oleh omongan orang lain kepadamu. Hidupmu tidak ditentukan oleh orang yang mencibirmu. Hidupmu tidak ditentukan oleh sulitmu bangun dari sakit. Tapi hidupmu ditentukan oleh sukacitamu, ditentukan oleh hatimu yang dekat dengan Tuhan. Jadi hidupmu tak tergantung cibiran orang. Enggak. Apa yang gak bisa dibilang orang sekarang? Tapi tak tergantung ke situ hidup kita. Paulus tidak pernah berkisah tentang susahnya di luar. Ini yang enaknya Paulus. Tapi bukan berarti memendam ya kawan-kawan.
Ya biarlah ku pendam semua, yang penting di sana bahagia. Enggak juga lah. Paulus dia tidak pernah ini, harusnya kan judul dari apa namanya ini? Judul dari surat Paulus ini kan curcol gitu, curhat colongan gitu. Curhat dia atau ngambek-ngambek atau apalah namanya itu. Menye-menye. Harusnya kan gitu kan Paulus. Tapi enggak. Tiba-tiba Paulus menulis surat judulnya Aku mengucap syukur. Itu Roma Jul Mamadok. Wah nimmo mengucap syukur ho. Kondisi sulit loh ini gitu. Lihat. Saudara, saya kira anak-anak Tuhan semua kita yang hadir di sini, pulang dari sini kita punya mentalitas seperti Paulus. Amin. Tetaplah berdoa, tetap bersyukur atas apapun yang kita alami. Mungkin Tuhan alamatkan suatu pergumulan dan persoalan karena Tuhan mau menguji dan melihat kita sampai sekuat mana anakku ini. Dan Tuhan mau melihat kita berproses dan memiliki waktu untuk bertumbuh dalam Dia. Amin. Yang kedua, bergembiralah melihat orang bersuka cita. Itu yang dialami oleh Paulus. Kalau masih bisa aku bersuka cita melihat orang gembira, why not? Kenapa tidak? Jadi senang melihat orang yang senang. Jangan sakit hati melihat orang yang senang, saudara. Itu sudah mentalitas yang berbeda itu ya. Jadi kalau kita lihat senang melihat orang gembira, bahagia, ya bahagianya kan tertular ke kita gitu. Tapi kalau disimpan menjadi sakit hati, sorry to say, saya mau bilang kita yang sakit, bukan teman kita. Maka bahagialah lihat orang bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku. Walau Paulus bilang begini, kau bisa bahagia, you happy without me. Kamu boleh bahagia tanpa aku, biar aku di sini. Kamu nggak kuat, biar aku aja, kata Paulus. Aduh Tuhan, adong depeneng nama dok soni tua wenon gitu kan. Nah itu yang berikut. Yang terakhir saudara, jangan berhenti berdoa, tetaplah saya mau bilang begini, pemberian terdahsyat, caption ini ya. Pemberian terdahsyat dan pemberian terhebat, sesuatu yang terlihat dan tampaknya tidak ada solusi dan jalan keluar. Ternyata pemberian terhebat hari ini adalah doa. Kalau uang bisa habis, tapi tidak dengan kekuatan doa. Jadi jangan minta uang dari teman, mintalah. Doakanlah aku ya bro, udah 38 ini. Oh lo hutangnya kok jomblo seumur hidup. Yang terakhir, doa punya kuasa. Ketika kau lipat tanganmu, saudara saya mau ini terakhir ya. Terakhir lagi nih. Ini terakhir nanti terakhir kali. Terakhir gini, saudara. Ternyata kan kata firman Tuhan begini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka dan mendengarkan doanya. Ternyata gini, kekuatan doa itu ternyata lebih kuat kalau ada 2 katanya gitu. Kenapa 2? Karena hubungan setelah berkeluarga kan yang paling dekat itu dan intim adalah suami dan istri. Gini, mungkin saat engkau berdoa belum terjawab doamu. Menurut 2 atau 3 tadi yang saya maksud ya, gini. Ternyata kau bilang sama kawanmu gini teman-teman, tolong doakan aku ya. Saudara berdoa di kamarmu dan di waktu atau bikinlah waktunya tidak terlalu persis, tapi di tempat yang berbeda temanmu berdoa. Saya mau katakan begini, jangan-jangan permintaanmu dikabulkan karena ikut temanmu mendukungmu dalam doa. Maka jangan ragukan the power of prayer, kekuatan dari doa. Jangan-jangan permintaanmu dikabulkan karena turut temanmu menopangmu dalam doa dan permintaan serta permohonanmu itu. Amin. Silahkan jangan lelah berdoa, bahkan mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain, dan mendoakan siapapun saudara, silahkan untuk mendoakannya. Karena sampai saat ini saya yakin dan percaya, doa jauh lebih kuat dari perkembangan apapun yang ada di dunia ini. Karena hari ini doa boleh tercapai, kalau sinyal jaringan boleh macet-macet, saya kira doa tidak pernah macet dan jaringannya kepada Tuhan. Amin. Yang saya yakini hari ini, doa itu pasti dijawab Tuhan. Tidak ada doa yang tidak terjawab. Kalau dijawab dengan tidak, itu juga jawaban. Kalau dijawab dengan tunggu, itu juga jawaban. Dan kalau dijawab dengan ya, itu juga jawaban. Pasti semua doa dijawab oleh Tuhan. Persoalan jawabannya tidak, berarti belum menurut Tuhan. Terakhir, ada 2 orang tukang bangunan sedang melakukan tugasnya kayak beginilah. Ada 1 di bawah, 1 di atas. Saya nggak tahu, nggak ingat, udah pernah cerita ini enggak. Lalu martilnya tinggal di bawah, yang di bawah menggergaji. Oh udah pernah ini gitu kan. Supaya jangan turun yang di atas, dia bilang,
Dipanggil dalam tempat ini, nggak dengar, harwana kurang apa namanya juga kerja kan, bukan yang kurang gini. Ada koin di kantongnya, dilempar, tak jatuh persis di sampingnya. Datang yang ini, makasih Tuhan, berkat. Diambil, dia taruh kantongnya. Yang di atas sudah apa? Hoi, begitu dia. Lihat dulu ke sini, nggak kedengar. Diambilnya lagi, dibungkus dengan uang kertas, uang 100-an, yang merah itu. Dibungkus koinnya di dalam. Dilempar persis di dekat dia menggergaji. Lihat, Tuhan baik kali Tuhan ini. Diambilnya, ditaruh lagi di kantongnya. Oh, gak habis pikir yang di atas, diambil balok. Segini. Kalau kau nggak lihat nanti awas kau. Dilempar ke bawah, persis kena kepalanya. Iya. Setelah kena ke kepalanya, baru dia lihat ke atas. Gitu dia. Ngau. Gitu kan. Kau kena sakit ini gitu. Saudara, saya mau bilang begini. Jangan tunggu persoalan dan masalah dulu datang baru melihat ke atas dan berdoa. Jangan. Jangan menunggu persoalan berat dulu datang baru menengadah ke atas. Tuhan tolong. Jangan. Bahkan dalam berkat serta apapun yang kita dapat dari Tuhan, harusnya syukur kita dan doa kita tak henti-hentinya kepada Tuhan senantiasa kita ungkapkan. Amin. Tekunlah berdoa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa di sorga, atas kemurahan Tuhan yang memperkenankan kami untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan dan meyakini firman Tuhan untuk senantiasa tetap berdoa. Karena kami mengimani dan mempercaya bahwa doa itu punya kekuatan dan power yang dapat mengubah dari hal yang tidak mungkin menurut kami diubah. Tapi dengan kekuatan doa di dalam Roh Kudus, apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Tolong Engkaulah yang memberkati kami melalui Roh-Mu, supaya kami tak henti-hentinya dan tak lelah berdoa. Sebagaimana hamba-Mu Paulus menyampaikan doa dan permohonannya kepada Tuhan atas pergumulan berat, tapi dia mampu untuk bersyukur dan berdoa. Tuhan, kami boleh meniru dan meneladani mentalitas Paulus yang begitu kokoh dan kuat karena pengenalannya kepada Tuhan. Biarlah pengenalan kami ini juga kepada Tuhan semakin memperkokoh dan memperkuat kami kemudian untuk meyakini dan mempercaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tidak menunggu masalah dulu kami boleh melipat tangan dan berdoa. Tapi baik suka dan duka, berkat atau rugi, untung atau rugi sekalipun, atau apapun yang kami alami di bawah ini, kami boleh tetap menengadah ke atas, bersyukur dan berterima kasih, serta tak henti-hentinya berdoa memohon kepada Tuhan. Berkati firman ini menjadi pertolongan dan kekuatan bagi kami, supaya kami senantiasa melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang turut hadir pada ibadah pukul 18 hari ini. Sertai dan berkati kami dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, aktivitas perkuliahan, studi dan pendidikan. Biarlah melaluinya kami senantiasa melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan nama Tuhan yang dimuliakan lewat karya-karya terbaik anak-anak Tuhan, generasi gereja, dan para orang tua yang boleh bersama-sama dengan kami di sini. Berkati kami Tuhan. Biarlah hidup tekun berdoa menjadi bagian dan milik kami. Tak lelah-lelah. Bolehlah waktu kami banyak berdoa daripada terbuang sia-sia tak berguna dan punya makna. Tapi kami senantiasa hidup dalam doa, tekun di dalamnya. Dan kami akan melihat kuasa-kuasa apa yang boleh kami terima lewat doa-doa kami. Berkati semua pelayanan gerejamu di HKBP Padang Bulan. Lindungi dan berkati semua jemaat Tuhan bersama-sama dengan majelis. Bersehati melakukan pelayanan terbaik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di sini, dari remaja, pra-remaja, Naposo Bulung, Bapak Ibu dan bahkan yang sudah lansia, dalam keluarga, dalam gumul juang, dalam apapun yang sedang kami hadapi. Biarlah doa-doa kami tetap kami akan panjatkan kepada Tuhan, dan kami akan merasakan kekuatan, power dari setiap doa-doa kami yang Kau izinkan boleh kami terima dan tidak kami terima sekalipun. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.